Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Pekanbaru. Sampah masih terlihat menumpuk di beberapa tempat penampungan sementara, bahkan juga masih ada di TPS ilegal. Akibatnya, Pemko Pekanbaru memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga pengangkut sampah, yakni PT Ella Pratama Perkasa. Kontrak dengan anggaran 60 miliar lebih tersebut berakhir pada 2 Juli mendatang. Praktis pada bulan depan tak ada lagi kontraktor yang akan mengangkut sampah. Lalu siapa yang akan menangani masalah sampah di Pekanbaru? Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyampaikan sudah menyiapkan sistem pengelolaan sampah jelang berakhirnya kontrak PT EPP itu. PLT Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan selanjutnya pengelolaan sampah langsung diambil oleh DLHK. Nantinya untuk sampah di jalan-jalan protokol akan diangkut DLHK, sementara untuk sampah di jalan lingkungan dan pemukiman warga akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui lembaga pengelola sampah. Lembaga ini katanya telah dibentuk di 83 kelurahan yang ada di Pekanbaru. Mereka bertugas melakukan pengangkutan sampah dari jalan lingkungan dan pemukiman. Lalu nanti diantar ke Transdipo di Kelurahan Airtam, lalu selanjutnya diangkut menuju TPA Muara Fajar. Lembaga ini dibentuk dengan melibatkan forum RW dan RT di satu kelurahan dan diawasi lurah, camat, dan DLHK sendiri. Mereka kemudian membentuk sendiri struktur organisasi pada LPS tersebut. LPS ini nantinya yang mengelola bagaimana operasional pengangkutan sampah, mulai dari kendaraan yang mengangkut hingga petugas yang akan melakukan pemungutan ke masing-masing rumah warga. Sejatinya LPS ini juga sudah ada di sejumlah tempat di Pekanbaru. Istilahnya yakni pengangkutan sampah mandiri oleh satu komplek perumahan yang dikenakan biaya kadang hingga 100.000 per bulan. Hal inilah yang coba diterapkan ke semua kelurahan pada jalan lingkungan dan perumahan yang ada di Kota Pekanbaru. Tapi dari yang sudah melakukan diketahui memang sistem ini hanya habis untuk operasional saja. Terkait biaya pungutnya belum ada penyampaian secara resmi. Namun angka yang beredar bervariasi mulai dari 15.000 sampai 20.000 per bulan hingga 45.000 sampai 60.000 per bulan. Masalahnya apakah semua rumah tangga di Kota Pekanbaru ini sanggup untuk membayar pungutan sampah ini? LPS jelas membutuhkan biaya pungut tersebut untuk operasional. Yang paling besar tentunya biaya gaji, supir angkutan, dan pemungut sampah. Yang paling rendah mungkin saja bisa 150.000 per hari. Kemudian gaji tukang pungut uang sampah dan LPS itu sendiri apakah digaji atau tidak. Yang harus dipikirkan lagi yakni retribusi yang dikenakan oleh Pemko Pekanbaru sebesar Rp100 per kilogram sampah bagi LPS. Jika dalam satu hari LPS mengangkut 1 ton sampah, maka retribusi yang disetor ke Pemko Pekanbaru yakni 100.000. Apalagi kalau hari Minggu banyak warga bergotong royong, maka beban sampah seperti tanah juga akan menambah berat. Belum lagi sampah rumah tangga yang dimasukkan hingga menambah berat sampah. Maka dari itu, apakah peralihan sistem dari kontrak pengangkut ke sampah ke LPS merupakan solusi yang tepat? Apakah ini hanya sekedar memindahkan beban tanggung jawab sampah dari pemerintah ke masyarakat?